Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melunasi hutang-hutang kita. Insyaallah barokah bacaan ini, sebanyak apapun hutang kita, seberat apapun tanggungan yang membebani pundak kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk segera dapat menyelesaikannya. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari dua buah kitab. Yang pertama yaitu kitab Jami'u Karamatil Auliya, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah. Kemudian yang kedua, saya mengutip dari kitab Al-Awfaq yang disusun oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang lebih populer dengan sebutan Imam Ghazali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab ini disebutkan bahwa ada seorang waliullah, seorang aulia yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Yahya Al-Hamdani. Dalam kitab ini diterangkan, kana faqihan aliman arifan fadilah. Beliau adalah seorang yang faqih, yang sangat paham dalam hal agama, aliman, sangat alim, arifan, orang yang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, fadilan, serta mempunyai beberapa keutamaan, mempunyai beberapa khususiyah, keistimewaan-keistimewaan. Walabat alaihi al-ibadatu wal mujahadatu. Beliau adalah orang yang ahli ibadah dan sangat tekun, sangat bersungguh-sungguh dalam hal ibadah, dalam hal mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zaharat anhu karamatun katsira, dan ia mempunyai banyak sekali karamah. Karamah adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada seorang waliullah. Dalam kitab ini diterangkan wa yurwa anna man zarahu, dan diceritakan bahwa barang siapa yang berziarah ke kuburnya, ke tempat di mana beliau dimakamkan, wa alaihi dainun, dan ia mempunyai hutang, terjerat tanggungan besar, terlilit hutang, wa tawassala bihi ila Allah ta'ala, dan ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul melalui beliau, bertawassul melalui Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Yahya Al-Hamdani ini, fi qada'i dainihi, agar Allah Subhanahu wa taala segera melunasi hutang-hutangnya. Yassarallahu qada'ahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Artinya orang yang berziarah ke makam Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Yahya Al-Hamdani ini, sedangkan yang bersangkutan itu sedang terlilit hutang,
terjerat tanggungan besar. Kemudian orang itu berdoa kepada Allah dengan bertawassul melalui beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Nah, sekarang masalahnya adalah kuburan beliau itu ada di negeri Mesir, sehingga bagi kita orang Indonesia sangat sulit untuk bisa sampai ke sana. Nah, terkait dengan hal ini, sebagian para masyayikh berkata, kita yang secara akal sulit untuk bisa ke sana itu tidak perlu berkecil hati. Caranya menurut arahan dari ba'dul masyayikh, sebagian para masyayikh, kita dianjurkan untuk sering-sering bertawassul dengan cara mengirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau ini. Ini sama dengan berziarah ke kuburnya karena adanya uzur, yaitu jarak yang secara akal sulit untuk ditempuhnya. Nah, caranya sebagian para masyayikh menganjurkan agar kita setiap selesai sholat fardu itu bertawassul kepada beliau dengan cara mengirimkan surat Al-Fatihah. Jadi lafadznya ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma khususan ila hadratis syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Yahya Al-Hamdani Al-Fatihah. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah selesai Fatihah 7 kalinya, dilanjutkan dengan membaca salawat 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dibaca sebanyak 11 kali setelah selesai membaca Al-Fatihah 7 kali. Kemudian setelah selesai sholawatnya, lalu membaca doa berikut ini sebanyak 33 kali. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Saya ulangi, ya kabiru antalladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi. Doa ini sangat mujarab sekali sebagai wasilah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melunasi hutang-hutang kita. Dalam kitab Al-Awfaq, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali berkata, kata Imam Ghazali, man kana alaihi dainun katsirun, barang siapa yang mempunyai hutang yang banyak, terlilit tanggungan besar, wa yuridu qada'ahu, dan ia ingin agar segera dapat melunasinya, falyaqra hadzal itsma katsiran, maka hendaklah ia memperbanyak membaca bacaan yang saya baca barusan itu dengan sebanyak mungkin. Tuwaffadu yunuhu, maka hutang-hutang itu akan segera dapat dilunasi. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Wa yaftahullahu alaihi abwabal khair, dan Allah akan membuka untuknya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ijabah, pintu-pintu rizki, pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kebahagiaan, dan lain sebagainya. Jadi setiap waktu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, salawat 11 kali, dan doa tadi sebanyak 33 kali. Bagi sahabat yang mungkin belum hafal terhadap doanya, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian bagi kita yang kebetulan hutang kita besar, tanggungan kita banyak, maka selain dari amalan setiap selesai salat fardu tadi, kita dianjurkan bangun di waktu malam, kita lakukan salat sunat hajat 2 rakaat dan baca amalan tadi seperti pada setiap waktunya, tapi jumlahnya diperbanyak sesuaikan dengan jumlah hutang kita. Misalnya Fatihah 41, salawatnya 100, dan doanya 1000. Insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan solusi, memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat menyelesaikan hutang-hutangnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.